Nah, jadi di tangan gue nih udah ada salah satu sepatu yang ngebawa Spanyol kemarin jadi juara Euro 2024. Ya, jadi hari ini gue mau unboxing sepatu dari Adidas. Nama gue? Iya, emang bener Ataul. Setahu gue, cuma satu namanya kalau di Indonesia. Selain hobi jalan-jalan, gue juga hobi sama fashion dan hal-hal vintage lainnya. Fashion, otomotif, fotografi, jalan-jalan, banyak deh pokoknya. Tapi kalau disuruh milih, gue paling suka sama fashion. Karena melalui fashion, gue bisa mengekspresikan diri gue pribadi. Dan tentunya bisa dilihat sama banyak orang. Jadi, lewat video ini, gue pengen sharing semua hal yang gue suka bareng kalian. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube gua atau Musawar. Jadi di video kali ini tuh sebenarnya harusnya video ini tuh masuk ke segmen baru. Cuman berhubung gua belum prepare banget, jadi gua masukin ke bahas fashion. Dan item yang bakal gua unboxing kali ini tuh lagi happening banget akhir-akhir ini. Kalian penasaran nggak itemnya apa? Jadi nonton videonya sampai habis. Nah, jadi di tangan gua nih udah ada salah satu sepatu yang ngebawa Spanyol kemarin jadi juara Euro 2024. Ya, jadi hari ini gue mau unboxing sepatu dari Adidas. Lebih tepatnya sepatu bola dari Adidas yang siluetnya tuh gue pertama kali punya. Terlebih dengan teknologi yang dia kasih. Jadi gue di sini bakal unboxing sepatu bola F50 yang laceless. Bisa kalian lihat ya. Emang gue baru sempat dapat yang leak gitu ya, karena ya sesuai kebutuhan aja sih. Jadi sebenarnya ini unboxing ala-ala ya, gue agak telat bikin videonya karena apa ya? Waktu itu kebetulan emang gue nggak sempat untuk bikin konten di YouTube. Akhirnya gue up ke TikTok. Jadi kalau kalian mau lihat fresh unboxingnya, kalian beralih ke TikTok gue, baru kesini lagi. Jadi ini sepatu udah 2 kali gue pakai dan gue mau unboxing ala-ala sama gue pengen review pemakaian 2 kali itu feelnya kayak gimana. Untuk di dalamnya tuh nggak dapat perintilan apa-apa ya, karena ini yang leak bukan yang Elite. Kalau kalian beli yang Elite itu kalian dapat gymsacknya sama dapat sendok sepatunya. Kalau sepatu itu laceless atau bisa dibilang yang ada tali. Siluetnya tuh kayak gini. Untuk sepatu ini, kenapa gue putusin untuk beli? Yang pertama tuh gue belum punya sepatu yang laceless, dan yang kedua tuh gue penasaran sama fit dan feel ketika gue pakai gitu ya. Terlebih teknologi yang dikasih di sepatu ini tuh menurut gue ini layak untuk dicoba gitu. Nah, kita bahas dari siluetnya dulu ya secara keseluruhan. Di sini juga mereka mempadu-padankan warna orange kayak merah tapi agak ke orange gitu ya. Dikombin sama warna biru dan ditambah warna putih juga gitu. Jadi ya looksnya tuh simple, terus eye-catching juga dan ngebuat looksnya ya kelihatan lebih mahal gitu. Dan di sini ada collarnya juga kayak gini. Ini elastis ya, jadi bakal nyesuaiin sama bentuk kaki kalian gitu. Nah, kurang lebih looksnya tuh kayak gini. Ini udah agak kotor ya karena gue udah pakai 2 kali, dan ketika gue pakai main bola tuh ya gue agak rusuh sih mainnya, jadi ya banyak kotor kayak gini sih ya. Yang bisa kalian lihat ya, di sini kayak ada tekstur 3 dimensi. Dan ini tuh emang bener real 3 dimensi. Namanya tuh Sprint Grid gitu ya. Teknologi yang mereka cantumin tuh di sini namanya tuh Sprint Grid dan Fiber Skin gitu. Nih, untuk di bagian dalamnya Fiber Skin. Jadi emang tekstur ketika kalian pegang tuh di sini tuh bertekstur gitu ya, 3 dimensi gitu loh. Dan feel waktu pertama kali gue unboxing sepatu ini tuh, ketika gue pegang nih ya, sepatunya tuh kayak ada feel lengket-lengket gitu. Gue nggak ngerti sih ya, emang bawaannya atau gimana. Cuman yang gue simpulin dari teknologi si Sprint Grid dan Fiber Skin ini tuh ngebuat kita sebagai pemain tuh lebih gampang atau lebih lengket ketika kita ngontrol bola atau bikin akurasi ketika kita passing atau shooting itu jadi lebih tinggi gitu ya dibanding sepatu-sepatu pada umumnya. Nah, kalau kita bahas liga, outsole-nya tuh atau stud-nya tuh ya kurang lebih kayak gini ya, biasa aja gitu ya, simple. Cuman yang gua suka tuh ini tuh kayak warna putih, cuman putihnya tuh kayak putih mutiara gitu loh. Jadi kalau kalian lihat sekilas tuh kayak ada mengkilat-mengkilatnya gitu.
Dan yang gue suka tuh di beberapa stud ini mereka kasih warna oranye atau merah gitu ya, dan dikombin sama warna putih. Gini sih kurang lebih. Ini udah agak kotor, sorry ya. Untuk bagian belakangnya kurang lebih kayak gini. Di sini ada logo Adidasnya, dan ya ini ada bahan kain lagi di sini. Cuman karena ini yang versi Liga jadi agak tebal gitu ya untuk di bagian tumit kaki sininya. Terus kita masuk ke bagian insole atau bagian dalamnya. Nah, untuk bagian dalamnya sih kayak gini ya. Mereka kasih insole warna oranye gini. Kalau kalian penasaran ini tuh gua pakein alat biar sepatunya tuh nggak kegedean, karena ini size 41 agak kegedean setengah senti lah di gua, dan gua pakai ini biar lebih nyaman aja gitu. Tapi yang paling gua suka tuh di bagian sininya nih ya. Kalau kalian lihat di bagian luar sini tuh ini tuh transparan tembus pandang ke bagian dalam. Kelihatan nggak sih kalau kena cahaya? Malah kelihatan jadi mahal. Nggak kayak sepatu Liga gitu ya. Itu feel waktu pertama kali gue lihat sepatu ini di Adidas. Nih kan, buat kalian yang belum tahu, emang gue tuh sebelumnya pakai sepatu dari Adidas ini. Ini tuh Adidas Nemesis ya, yang kolornya tuh tinggi. Dan jujur sih ini nyaman banget ya. Gue udah hampir 3 tahun lebih lah pakai sepatu ini ya. Dan akhirnya gue mutusin untuk beralih ke Adidas F50 ini karena mereka udah reborn lagi gitu. Udah berapa belas tahun mereka hilang, dan akhirnya mereka muncul lagi ke permukaan dengan ya terobosan yang menurut gue bagus banget. Setelah gue timbang nih ya, sepatu ini tuh yang bikin gue suka tuh beratnya tuh nggak nyampe 200 gram gitu. Kalian bayangin aja yang versi Elite-nya tuh seringan apa, karena yang versi Liganya aja ini nggak nyampe 200 gram gitu. Jadi ya ini ngasih kesan nyaman banget di kaki kalian gitu. Feel ketika gue pakai 2 kali sepatu ini, untuk feel pertama sih gue agak kaku karena gue pertama kali pakai sepatu yang nggak ada talinya atau yang laceless. Karena gue kagok aja, cuman ternyata semua kekhawatiran gue terjawab semua gitu. Jadi emang grip dari si Adidas F50 ini ya, laceless ini tuh benar-benar ngegrip banget ke kaki gue. Jadi benar-benar rasanya kayak udah ditaliin kenceng gitu tanpa harus gue taliin gitu. Nah yang kedua tuh, karena ini hampang, feel ketika gua lari atau bawa bola tuh kayak seolah-olah gue itu nggak pakai sepatu. Itu poin yang menurut gua sangat berpengaruh sama performa kalian di lapangan. Nah cuman si sepatu ini tuh kalau kalian punya tipikal kaki yang lebar, jangan khawatir karena tipikal kaki gua pun sama lebar. Dan ketika gua pakai sepatu ini dengan tipikal kaki yang lebar, ini tuh nyaman banget, serius. Kalau kalian secara siluet nih ya, ini tuh kayak bukan sepatu untuk tipikal yang kakinya lebar. Tapi ketika gua pakai dan cobain, kaki gua yang lebar pun ini masuk dan nyaman banget. Jadi daripada kalian penasaran, mending kalian cobain langsung. Nah dari segi kenyamanan udah, gua bakal bahas minusnya. Cuman yang gua sayangin mungkin karena gua pertama kali punya sepatu warna putih kayak gini gitu ya. Yang pertama, ini tuh jadi gampang cepat kotor. Di bagian belakang tuh di sini udah ada kotor hitam-hitam, udah ada biru-biru gini, dan ya secara keseluruhan udah agak kotor ya. Karena warnanya tuh putih. Nah, terus minus yang kedua tuh kayak gua nggak tahu sih ya, ini sepatu laceless ini tuh bakal bertahan berapa lama ya. Kalau ada tali itu kan kalian nggak akan khawatir sepatu itu bakal melar. Cuman kalau tanpa tali kayak gini nih, gue penasaran feel grip si kolornya ini tuh bakal ngegrip ke kaki kita itu berapa lama. Itu gue masih belum tahu ya, dan gue penasaran juga gitu ya. Nah, terus minusnya juga, ini gue heran sih ya, ada di sebelah kiri. Sebenarnya gue tuh nendang pakai kaki kanan gitu ya, cuman gue kadang kontrol beberapa kali pakai kaki kiri. Cuman setelah gue main game di match pertama, yang gue heran itu di bagian dalam tuh di sini ada, ini tuh bukan goresan atau bukan baretan karena gue nendang. Karena kalau kita nendang bola kan pasti kayak gini ya. Nah kayak gini kan. Jadi baretnya itu pasti kayak gini kan, nyilang gitu. Nggak mungkin ngikutin tekstur si fiber skinnya ini. Nah cuman di sepatu ini tuh, nih di sini bisa kalian lihat ya. Di sini tuh ada goresan warna putih. Sebenarnya ini tuh bukan goresan ya. Kalau gue simpulin ini tuh bukan goresan ya. Ini tuh lebih kayak ke warna asli. Si sepatu F50 ini kan warna putih. Dan di sini mereka ngecombine sama tekstur warna biru gitu ya. Kayak jaring-jaring biru gitu kalau kalian lihat. Jadi seolah-olah si cat warna birunya ini tuh jadi ngelupas gitu. Dan warna asli sepatu ini, warna putih ini tuh baru keluar gitu. Cuman sayangnya kan jadinya nggak rapi gitu ya. Nih kayak yang bisa kalian lihat ya.
Apa karena mereka pakai bahan daur ulang, hasilnya jadi kayak gini gitu ya, bakal jadi lebih gampang kegores atau kebaret. Dibandingin sama sebelum Adidas, mereka melakukan inovasi dengan mengeluarkan produk tanpa ada bahan daur ulang. Contohnya kayak Adidas Nemesis yang gua pakai ini. Ini belum ada bahan daur ulang sedikit pun, dan menurut gua ini sampai tahun ketiga ini masih awet-awet aja gitu, nggak ada baret-baret kayak di sepatu F50 yang gua ini. Overall sih sepatu ini mantap banget, dan apa ya, kalian wajib cobain sih ya. Kalian harus nge-spend budget kalian untuk cobain sepatu ini. Nah, untuk masalah harga, sepatu ini tuh dibanderol di harga 1,4 ya waktu gua beli. Karena gua beli tuh langsung di Adidas, jadi harganya tuh ya 1,4. Jadi buat kalian yang penasaran sama sepatu ini, semoga bisa kejawab di video gua kali ini tentang F50 Laceless yang versi Liga ini. Kalau menurut kalian gimana sama sepatu Adidas F50 ini? Worth it untuk dibeli atau enggak gitu ya? Coba kalian sharing lah ya di kolom komentar gitu. Jadi ya udahlah, pokoknya gitu aja menurut gua. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen juga. Oke? Sampai di sini, sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya.